Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, apa kabar hari ini? Semoga semuanya selalu sehat dan tetap semangat. Perkenalkan, nama aku Mafika Sari. Adik-adik bisa memanggilku dengan sebutan Kak Vika. Hari ini Kak Vika akan bercerita dengan judul Sang Putri Petani yang ditulis oleh Guzali Manikavel dan ilustrator Immanuel Scanziani. Sudah siap dengarkan cerita Kak Vika? Kalau sudah siap, boleh duduk yang rapi ya. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang putri cantik bernama Putri Kansari. Putri Kansari adalah anak dari seorang raja yang berkuasa. Putri Kansari mempunyai cita-cita ingin menjadi seorang petani. Hari itu, Putri Kansari mengungkapkan maksudnya kepada ayahnya. Ayah, aku ingin sekali menjadi seorang petani. Bolehkah aku menjadi petani, Ayah? Aku ingin menanam tanaman yang banyak supaya nanti aku bisa bagikan kepada rakyat-rakyatku. Lalu sang ayah pun berkata, "Apa yang ada dalam pikiranmu, putriku? Bukankah hidup di istana sudah berkecukupan? Apa yang kamu harapkan dan kamu inginkan sudah ada. Kenapa kamu berpikir seperti itu?" Tapi ayah, aku ingin lebih bermanfaat untuk rakyatku. Dengan aku bertani, aku lebih bisa bermanfaat untuk rakyatku. Mendengar itu, raja pun menjadi murka, lalu mengusir Putri Kansari dari istana. Kalau itu yang kamu inginkan, pergilah kamu dari istana, supaya kamu tidak lagi berpikiran yang konyol. Karena tidak mudah hidup di luar istana. Pergi kamu dari istana. Dengan berat hati, Putri Kansari pun pergi meninggalkan istana. Dia berjalan dan terus berjalan, sampai Putri Kansari berhenti di tengah hutan. Lalu, di tengah hutan, Putri Kansari membuat gubuk kecil. Di sekitar gubuk kecil itu, Putri Kansari membuat ladang yang ia tanami benih-benih yang ia bawa dari istana. Adik-adik, Putri Kansari tidak tinggal sendirian di dalam hutan, tapi Putri Kansari ditemani oleh 3 sahabatnya, yaitu si kucing, si laba-laba, dan si burung nuri. Si kucing bertugas menangkap tikus yang mengganggu tanaman Putri Kansari. Si laba-laba merawat gubuk putri. Dan si nuri berterbangan ke istana untuk mencari berita terbaru. Rupanya, berita tentang kesuburan tanaman Putri Kansari terdengar oleh raja. Sehingga raja pun murka dan dia meminta pertolongan kepada Dewa Indra. Dewa Indra adalah dewa segala dewa. Dewa Indra, tolong bantu aku untuk putriku supaya bisa kembali ke istana. Baiklah, aku akan membantumu. Aku akan ciptakan kemarau sehingga tanaman Putri Kansari akan menjadi kering dan rusak. Ternyata adik-adik, berita tentang Dewa Indra didengar oleh si burung nuri. Si burung nuri pun menyampaikan kepada Putri Kansari bahwa Dewa Indra akan menciptakan kemarau. Putri Kansari, aku mendengar berita bahwa Dewa Indra akan membuat musim kemarau yang akan membuat tanaman menjadi kering. Apakah yang kamu bicarakan itu benar, burung nuri?
Benar, Putri. Aku baru saja mendengarnya. Lalu aku katakan kepadamu, kemarau akan segera terjadi. Mendengar perkataan dari burung nuri, Putri Kansari pun mendapatkan ide lalu mengatakan kepada burung nuri, "Kalau begitu burung nuri, mari kita pindahkan tanaman kita ke tepi sungai. Di sana tanahnya masih begitu lembab sehingga saat musim kemarau tiba, tanaman akan terselamatkan." Lalu adik-adik, Putri Kansari mengajak sahabatnya untuk memindahkan tanamannya ke dekat sungai. Musim kemarau pun tiba. Tanaman di sekitar istana semuanya mengering. Hanya tanaman Putri Kansari yang tetap hidup dan tumbuh subur. Dewa Indra pun melihat ternyata musim kemarau belum bisa menghancurkan tanaman Putri Kansari. Lalu Dewa Indra berkata, Aku akan turunkan banjir supaya tanaman Putri Kansari lenyap. Lalu ternyata adik-adik lagi dan lagi burung nuri mendengar rencana Dewa Indra. Lalu burung nuri menyampaikan lagi beritanya kepada Putri Kansari. Gawat, ini sangat gawat, Tuan Putri. Ada apa burung nuri? Dewa Indra akan segera membuat banjir, akan menghancurkan tanaman kita lagi. Bagaimana ini, Putri? Lalu Putri Kansari pun mengajak teman-temannya untuk memindahkan tanamannya di lereng bukit. Dengan harapan ketika terjadi banjir, maka tanaman Putri Kansari tetap tumbuh subur. Benar saja adik-adik, ternyata banjir pun melanda di sekitar istana. Semua tanaman di sekitar istana terendam banjir kecuali tanaman Putri Kansari karena ada di lereng gunung. Lagi-lagi tanaman Putri Kansari selamat. Lalu apa yang terjadi selanjutnya ya adik-adik? Ternyata hal ini diketahui oleh raja dan di kerajaan terjadi masalah yang sangat besar. Semua tanamannya mengering dan terjadi kelaparan. Raja pun datang kepada Dewa Indra untuk memohon pertolongan. Tapi Dewa Indra berkata, Kamu tidak akan membutuhkan bantuanku karena putrimu sudah membagikan makanan kepada rakyatmu. Lalu adik-adik, raja pun dibawa dengan Dewa Indra untuk ke tengah hutan dan melihat ternyata benar Putri Kansari sudah membagikan makanan kepada rakyatnya dan dibantu oleh sahabat-sahabatnya. Sejak saat itu, raja menyadari apa yang dia lakukan selama ini salah. Raja pun meminta maaf kepada Putri Kansari dan mengajak Putri Kansari untuk kembali ke istana. Tetapi Putri Kansari menolaknya karena dia ingin tetap hidup di dalam hutan, di gubuk, hidup bahagia bersama teman-temannya. Baiklah adik-adik, itulah tadi cerita dari Kak Vika. Kak Vika akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.